Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Auliana, NIM B100190407. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang telah saya kerjakan guna untuk memenuhi tugas manajemen SDM internasional. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul The Long-Term Effect of Training and Development Investment on Financial Performance in Korean Companies yang ditulis oleh Ki Bum Kon tahun terbit 2019 dan dimuat dalam jurnal International Journal of Manpower. Kemudian, tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji hubungan antara pelatihan dan investasi pengembangan dan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis pertama menguji ada pertumbuhan yang signifikan dalam investasi pelatihan dan pengembangan dari waktu ke waktu. Hipotesis kedua, ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan dalam pelatihan dan pengembangan lintasan investasi dari waktu ke waktu. Hipotesis ketiga, kinerja keuangan pada waktu 0 berhubungan positif dengan pelatihan awal dan investasi pembangunan pada waktu pertama. Hipotesis keempat, pertumbuhan investasi pelatihan dan pengembangan dari waktu ke waktu berhubungan positif dengan kinerja keuangan pada waktu ketiga. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 312 data lengkap perusahaan dari Human Capital Corporate Panel dan gelombang yang berbeda. Tahun 2010 disebut sebagai waktu 0, tahun 2011 sebagai waktu pertama, tahun 2012 sebagai waktu kedua, dan 2013 sebagai waktu ketiga. Untuk analisis data menggunakan LGM dengan menerapkan pemodelan persamaan struktural SEM untuk analisis data longitudinal. Untuk hasil penelitian, di mana hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan dalam investasi pelatihan dan pengembangan stabil dari waktu ke waktu, ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan dalam lintasan investasi pelatihan dan pengembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua, kinerja keuangan sebelumnya terbukti berhubungan positif dengan tingkat investasi pelatihan dan pengembangan yang lebih tinggi, tetapi tidak terkait dengan pertumbuhan investasi pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir, tingkat awal investasi pelatihan dan pengembangan tidak memprediksi keuntungan selanjutnya, tetapi pertumbuhan investasi pelatihan dan pengembangan berhubungan positif dengan kinerja keuangan masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, menemukan bahwa kinerja keuangan sebelumnya berhubungan positif dengan investasi pelatihan dan pengembangan berikutnya, tetapi titik awal investasi pelatihan dan pengembangan tidak menjamin keuntungan di masa depan. Yang kedua, temuan terkuat dari studi ini mendukung pentingnya pertumbuhan dalam investasi pelatihan dan pengembangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lebih banyak investasi pelatihan dan pengembangan kemungkinan akan memprediksi kinerja keuangan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang ketiga, selama periode pasca resesi, beberapa perusahaan Korea Selatan tampaknya berfokus pada perolehan sumber daya manusia secara umum, dengan mengurangi rekrutmen baru, terutama untuk talenta karir awal yang membutuhkan pelatihan substansial dan investasi pengembangan di awal, dan meningkatkan rekrutmen karyawan terampil dari pasar tenaga kerja eksternal. Sekian presentasi review jurnal yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.